Penampakan pangkalan udara militer utama Israel yang hancur seusai dirudal Iran tampak dari pantauan satelit dari hanggar pesawat. Seusai Israel diserang pada Jumat 27 September 2024 lalu waktu setempat, pangkalan udara militer utama IDF berlubang besar. Gambar pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan itu menunjukkan kerusakan pada atap di deretan bangunan dekat landasan pacu utama. Tampak potongan-potongan besar puing-puing dapat dilihat di sekitar gedung. Sebagai informasi, Nevatim adalah rumah bagi pesawat paling canggih Angkatan Udara Israel, termasuk jet tempur siluman F-35 Lightning II produksi AS. Tidak jelas dari citra satelit apakah ada pesawat yang berada di hanggar ketika dihantam rudal Iran. Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang citra satelit tersebut. Nevatim juga mengalami kerusakan ringan selama serangan rudal dan drone Iran pada bulan April 2024 lalu. Komandan Iran menjanjikan serangan dengan magnitudo lebih besar jika Israel menyerang Teheran. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bagheri juga menyampaikan pernyataan senada. Ia mengatakan Korps Garda Revolusi Islam siap mengulangi serangan rudalnya dengan intensitas berlipat ganda jika Israel membalas menyerang Iran. Israel lancarkan serangan balasan ke Beirut, Lebanon pada Kamis 3 Oktober 2024 waktu setempat. 6 orang tewas akibat serangan pasukan IDF tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Iran yang mendukung Hizbullah mengatakan bakal meningkatkan responsnya jika Israel membalas, juga menentang seruan untuk deeskalasi dalam perang yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa di Lebanon. Serangan terbaru Israel itu menghantam fasilitas penyelamatan Hizbullah. Sumber yang dekat dengan kelompok itu mengatakan kepada media setempat. Israel juga mengalihkan fokusnya dari perang di Gaza tersebut, mengatakan bahwa mereka berusaha mengamankan perbatasannya dengan Lebanon, sehingga puluhan ribu warga Israel yang mengungsi akibat hampir setahun baku tembak dengan Hizbullah dapat kembali ke rumah. Sebelumnya, Israel telah membombardir benteng Hizbullah di Beirut Selatan. Ia memberikan pukulan telak kepada kelompok itu pada minggu lalu dengan menewaskan pemimpinnya Hassan Nasrallah. Sehari setelah militernya mengatakan bahwa mereka melakukan serangan darat yang ditargetkan di Lebanon Selatan, Israel melaporkan kematian pertama seorang prajurit dalam perang Israel-Hizbullah. Jumlah korban yang kemudian meningkat menjadi 8 orang tewas. Jalur Gaza kembali memanas seusai tentara Israel lagi-lagi meluncurkan serangan dalam 24 jam terakhir. Sedikitnya 51 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Meski Israel sedang menyerang Hizbullah di Lebanon, pasukan IDF juga masih melancarkan serangannya di wilayah jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya diberitakan jet tempur Israel menyerang kota Gaza semalaman pada Rabu 2 Oktober 2024 lalu. Selain itu, jet tempur tersebut juga menyerang sekolah Muscat di lingkungan Tufah dan panti asuhan Al-Amal di sebelah barat ibu kota. Sedikitnya 9 orang yang berlindung di lokasi tersebut tewas. Sementara itu, militer Israel mengumumkan serangan terhadap sekolah menengah Breit di Gaza Tengah. Namun belum ada laporan terkait korban tewas. Dalam pernyataan terpisah, militer Israel menyatakan kedua sekolah dan panti asuhan tersebut digunakan sebagai kompleks komando dan kendali Hamas untuk merencanakan dan melaksanakan operasi. Diketahui Israel telah menyerang puluhan sekolah, banyak diantaranya digunakan untuk menampung orang-orang terlantar di Gaza selama perang Israel-Hamas yang berlangsung setahun ini. Israel mengklaim bahwa jet tempur militernya menyerang pusat komando Hamas. Pusat komando Hamas dituding ditanam di sekolah-sekolah yang tidak digunakan lagi di jalur Gaza. Serangan itu diluncurkan oleh IDF pada Rabu 2 Oktober 2024 waktu setempat. Sementara media Palestina melaporkan bahwa sekitar 20 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan itu. Militer Israel menyatakan bahwa 2 pusat komando terletak di sekolah-sekolah di bagian utara daerah kantong Palestina. Sementara yang ketiga tertanam di sebuah kompleks di Gaza Tengah yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah anak perempuan Nusairat. Militer menuduh Hamas menggunakan sekolah-sekolah tersebut sebagai pangkalan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap tentara IDF dan negara Israel.
Pihaknya juga mengatakan bahwa serangan itu dipandu oleh intelijen yang akurat. Dikatakan bahwa Hamas telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian warga sipil dalam serangan tersebut, serta menuduh Hamas secara sistematis menggunakan lokasi sipil untuk melakukan teror. Setelah serangan itu, media Palestina mengutip otoritas kesehatan yang dikelola Hamas untuk melaporkan bahwa 17 orang telah tewas di bekas sekolah di kota Gaza dan 3 orang di sekolah di Nuseirat. Situasi di Beirut cukup darurat seusai Israel meluncurkan serangan balasan pada Kamis 3 Oktober 2024 waktu setempat. Dilaporkan 6 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Adapun sebanyak 1,2 juta warga di Lebanon mengungsi. Berdasarkan keterangan dari saksi mata, ledakan besar terdengar. Sumber keamanan mengatakan serangan itu menargetkan sebuah gedung di lingkungan Bahoura dekat dengan parlemen. Ini adalah serangan Israel yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Lebanon. Sebuah foto yang beredar luas yang belum dapat diverifikasi oleh media setempat menunjukkan sebuah bangunan yang rusak parah dengan lantai pertama terbakar. 3 misil juga menghantam pinggiran selatan Dahiyeh, kota tempat pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, tewas pada pekan lalu. Pinggiran selatan tersebut menghadapi lebih dari selusin serangan udara Israel pada hari Rabu 2 Oktober 2024 lalu. Sehari setelah Iran menembakkan lebih dari 180 misil ke Israel, IDF melaporkan bahwa 8 tentara tewas, yakni dalam pertempuran darat di Lebanon Selatan saat pasukannya bergerak masuk ke wilayah tetangganya di utara. Muncul spekulasi Israel dapat menyerang fasilitas nuklir Iran seperti yang telah lama diancamkan. Hal itu muncul buntut serangan rudal skala besar Iran terhadap Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 waktu setempat lalu. Israel diserang 200 rudal balistik yang diluncurkan langsung ke negara itu. Diketahui program nuklir Iran tersebar di banyak lokasi. Meskipun ancaman serangan udara Israel telah membayangi selama beberapa dekade, hanya beberapa lokasi yang dibangun di bawah tanah. AS dan pengawas nuklir PBB meyakini Iran memiliki program senjata nuklir rahasia yang terkoordinasi yang dihentikannya pada tahun 2003. Republik Islam itu membantah pernah memiliki atau berencana memilikinya. Iran setuju untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi internasional berdasarkan kesepakatan tahun 2015 dengan negara-negara besar dunia. Fakta tersebut batal setelah Presiden AS saat itu Donald Trump menarik diri dari AS pada tahun 2018 dan Iran mulai mencabut pembatasan tersebut pada tahun berikutnya. Houthi mengaku menyerang satu target penting di Tel Aviv dengan beberapa drone berjenis Jalf pada Kamis 3 Oktober 2024 waktu setempat. Juru bicara Houthi Brigjen Yahya Saree mengatakan operasi berhasil mencapai tujuannya. Hal itu karena pesawat nirawak tersebut dikatakan olehnya mencapai target. Houthi mengklaim bahwa musuh tidak bisa menghadapi serangan tersebut. Saree menyebut serangan itu adalah kelanjutan dari upaya membela warga Palestina dan Lebanon yang diserang oleh Israel. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah menangkis beberapa target mencurigakan di udara dari Israel Tengah. Ada 2 drone yang dicegat, sedangkan drone ketiga mendarat di area terbuka. Tak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan Israel perihal serangan tersebut. Serangan ini memicu sirine di kota Bat Yam. Israel mengatakan serangan itu tidak menyebabkan kerusakan atau korban luka. Sehari sebelumnya, Houthi mengaku menembakkan 5 rudal penjelajah ke Israel setelah Iran menghujani Israel dengan rudal. Adapun pekan lalu, Houthi menembakkan rudal ke Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Serangan itu dibalas dengan serangan Israel ke Yaman, termasuk serangan di pelabuhan Hodeidah. Houthi adalah salah satu anggota poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran. Sejak perang di jalur Gaza meletus, Houthi mulai menyerang kapal-kapal terkait dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden. Jadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh 2 anggota sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam di Tel Aviv, kota Jaffa yang diduduki pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Penembakan itu menewaskan 7 pemukim Israel. Al-Qassam mengatakan operasi ini dilakukan oleh Muhammad Rashid Mis dan Ahmed Abdel Fattah Al-Haimauni dari kota Hebron, tepi barat. Al-Qassam menamakan operasi selanjutnya akan terjadi dari berbagai wilayah di tepi barat. Sementara itu, otoritas penyiaran Israel menyebutkan jumlah korban tewas akibat penembakan yang terjadi di kota Jaffa pada Selasa 1 Oktober 2024 malam lalu bertambah menjadi 7 orang. Pihak pendudukan menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 6 orang, sedangkan 16 lainnya luka-luka dengan berbagai luka. Beberapa di antaranya sudah tidak ada harapan.
Operasi tersebut terjadi setelah dua pemuda melepaskan tembakan menggunakan senapan mesin ke arah pemukim, tepatnya di stasiun kereta api ringan di kota Haifa yang mengakibatkan kematian dan cedera. Sumber-sumber Palestina menyebutkan kedua pelaku berasal dari kota Hebron. Seorang pria bernama Aziz Salha yang dikenal karena perannya dalam pembunuhan dua tentara Israel di Ramallah pada tahun 2000 dilaporkan tewas dalam serangan udara di Gaza. Pembunuhan kedua tentara tersebut pada minggu-minggu pertama pemberontakan Palestina kedua atau Intifada. Pada saat itu, warga Israel terkejut ketika melihat gambar Salha yang memamerkan tangannya berlumuran darah kepada massa. Momen itu yang menentukan dalam sejarah panjang konflik kekerasan antara Israel dan Palestina. Laporan pada hari Kamis 3 Oktober 2024 mengatakan Salha tewas dalam sebuah serangan di pusat jalur Gaza. Tidak jelas apakah ia menjadi sasaran serangan tertentu. Tentara cadangan Yosef Afrahami dan Vadim Norzik terbunuh pada bulan Oktober tahun 2000 lalu, yakni setelah mereka mengambil jalan yang salah dan berakhir di kota Ramallah yang dikuasai otoritas Palestina di tepi barat. Mereka ditangkap oleh polisi PA dan dibawa ke kantor polisi, tetapi kantor polisi itu kemudian diserbu oleh massa yang marah atas kematian warga Palestina baru-baru ini dalam pemberontakan keras dengan tentara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.